Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Pratama, NIM 0201202116. Saya jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas C, semester 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan berkenaan tentang dua topik, yaitu pengertian dari hukum pidana, kemudian nanti gabungan dari tindak pidana itu sendiri. Gabungan dari tindak pidana atau dikenal dengan konversus. Baik, yang terhormat Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Rasina Padeni Nasution SHMH. Kemudian yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk ke materi kita hari ini berkenaan tentang hukum pidana itu. Sebelum kita lebih jauh mengenal namanya hukum pidana, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang mencakup dasar-dasar atau aturan-aturan. Ada 3 penentu dalam hal ini, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian menentukan kapan dan hal-hal apa saja bagi mereka yang telah melanggar larangan-larangan yang telah dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP itu sendiri. Kemudian menentukan dan cara bagaimana pengadaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Itulah cakupan dari sudut pengertian dari hukum pidana itu sendiri, teman-teman sekalian. Kemudian, yang harus kita ketahui setelah pengertian, maka kita harus wajib mengetahui pembagian dari hukum pidana itu sendiri. Kita harus dapat bedakan antara hukum pidana dan terbagi beberapa hukum pidana lainnya. Yang pertama kita harus mengetahui, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Itu pembagiannya. Hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Kemudian ada lagi hukum pidana tertulis dan ada juga hukum pidana yang tidak tertulis. Kemudian ada hukum pidana umum dan ada hukum pidana khusus. Dan satu lagi yaitu adalah hukum pidana material dan hukum pidana formil. Maka kita langsung mengetahui pengertian itu. Kita harus membahas ini. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur secara khusus, yang titik berat dalam hal ini adalah suatu tindakan tertentu. Dalam artian dalam pemberantasan pidana ekonomi atau sering dibilang tindakan korupsi. Itu adalah pidana khusus, ya, bagi tersangka-tersangka yang terkena kasus korupsi. Itu bagian dari pidana khusus. Sedangkan hukum pidana material, ya, hukum pidana material adalah hukum yang mengatur atau berisi tingkah laku yang diancami pidana. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana cara atau macam pidana itu dijatuhkan, atau macam-macam pidana itu dijatuhi kepada seseorang. Begitulah hukum pidana material. Sedangkan teman-teman sekalian,
Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum seperangkat dari norma atau aturan-aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang kita ketahui adalah polisi, kemudian apalagi jaksa, kemudian hakim. Hakim yang menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan, penjatuhan hukuman terhadap suatu kasus dalam tindak pidana itu sendiri. Itulah hukum pidana formil. Teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui pengertian kemudian pembagian dari hukum pidana itu, maka kita harus mengetahui juga sumber hukum pidana itu sendiri. Sumber hukum pidana itu sendiri adalah perundang-undangan terkodifikasi baik dalam kitab undang-undang hukum pidana beserta penjelasannya, ataupun undang-undang khusus di luar KUHP, seperti undang-undang pemberantas tindak pidana korupsi ataupun undang-undang narkotika dan lain sebagainya, kita harus ketahui. Kemudian apalagi sumber hukum pidana, yaitu beberapa jurisprudensi. Kemudian apalagi, yaitu undang-undang pidana adat berdasarkan undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951. Itulah adalah sumber hukum dalam pidana. Maka setelah kita mengetahui sumber hukum, maka harus kita ketahui sejarah hukum pidana itu sendiri. Sejarah hukum pidana itu tidak terlepas dari penjajahan di Indonesia. Bagaimana Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sedangkan Belanda ini dijajah oleh Prancis. Prancis ini memakai sistem langsung dari pemerintahan Napoleon pada tahun 1810. Mereka itu sudah mendirikan yang namanya hukum pidana itu. Makanya sebab itu Belanda merupakan salah satu negara jajahan Prancis, sehingga pada tahun 1811 Prancis melakukan kode penalnya menjadi hukum pidana itu sendiri kepada Belanda, mengajarkan kepada Belanda, sehingga kode penal itu berlaku sehingga pada tahun 1886 dengan beberapa perubahan, yang salah satunya menghapus hukuman pidana mati. Itu pada tahun 1886, teman-teman sekalian. Sedangkan sampai di tahun 1881 hukuman pidana nasional Belanda terwujud dan mulai berlaku pada tahun 1886. Mungkin kita tahu dengan nama Wetback Fund gitu dia. Seiringan perkembangan sejarah kita lihat gitu. Perkembangan sejarah kemerdekaan Indonesia, untuk mengisi kekosongan hukum maka diundang-undangkanlah yang namanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana nomor 73 tahun 1958. Itulah bentuk dari sejarah. Jadi sejarah pertamanya itu hukum pidana itu dari Prancis, maka diajarkanlah kepada Belanda. Baik teman-teman, kita lanjut. Setelah kita memahami yang namanya sejarah, tentu bahwasannya hukum pidana ini awalnya itu dari Prancis. Prancis itu tentu menjajah Belanda, mengajarkan kepada Belanda tentang hukum pidana itu. Sehingga Belanda menjajah Indonesia, maka penerapan hukum pidana itu dilakukan di Indonesia. Makanya ada peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. Begitu teman-teman, berkenaan tentang sejarah dari hukum pidana itu sendiri. Kemudian teman-teman, harus kita ketahui ilmu pembantu hukum pidana. Antara lain yang harus kita ketahui adalah kriminologi. Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Inilah awal mulanya. Inilah pembagian dari ilmu pembantu hukum pidana. Kemudian ada ilmu sosiologi kriminal.
Maksudnya apa? Ilmu tentang realitas sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, ya, terjadinya kejahatan teman-teman sekalian. Kemudian ada namanya ilmu antropologi kriminal, ilmu tentang tanda-tanda fisik seseorang itu penjahat atau orang yang jahat. Dan ada juga yang namanya psikologi kriminal, adalah faktor kejiwaan seseorang yang mempengaruhi orang itu berbuat jahat. Itulah dia teman-teman sekalian, ilmu pembantu hukum pidana. Kemudian teman-teman, kita lanjut berkenaan dengan yang namanya gabungan tindak pidana atau konkursus. Ya, konkursus yaitu bahasa Latin. Konkursus adalah gabungan, artinya adalah gabungan atau perbarengan. Ini dua kata, barengan gitu. Jadi lebih pada tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, ya. Beberapa orang yang dalam rangka penyertaannya dan dirangkai dengan tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili, dan akan diadili sekaligus, begitu. Itulah makna dari gabungan tindak pidana atau konkursus. Teman-teman sekalian, berkenaan tentang gabungan tindak pidana menjadi penting secara praktis bagi seorang hakim dalam hal hendak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dibuktikan dengan melakukan rangkaian beberapa tindak pidana. Yang dalam hal ini untuk menentukan jenis pidana itu sendiri dan ukuran berat ringannya pidana itu. Itulah teman-teman sekalian, itulah adalah konkursus itu sendiri, gabungan tindak pidana. Ada dua jenis konkursus tindak pidana yang harus kita ketahui, yaitu adalah konkursus idealis. Ya, dapat dilihat dari dalam pasal 63 KUHP, yaitu apabila suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, perbuatan berlanjut dalam pasal 64 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ya, satu contoh berkenaan misalnya pemerkosaan di taman. Pemerkosaan terjadi di taman, itu pelanggaran pasal 285, ya, pasal 285 KUHP. Maksimum penjara itu 12 tahun penjara. Ya. Dan pasal 281, ya, 281 KUHP maksimum itu 2 tahun. 2 tahun 8 bulan penjara. Itu maksimum. Ya. Maka maksimum pidana pokoknya itu dijatuhkan adalah dengan berat jatuhan vonis pidana itu, yakni adalah 12 tahun penjara, ya, 12 tahun penjara. Inilah salah satu contoh dari konkursus idealis. Itulah teman-teman. Kemudian ada juga adalah konkursus realis, ya. Bisa kita lihat pasal 65 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran, dan akan diadili sekaligus. Nah, begitu. Ya. Salah satu contoh dalam konkursus realis ini yaitu ketika dia melakukan kejahatan berkenaan tentang penadahan ataupun pemalsuan, dan bisa dibilang
Ada lagi pasal yang berkait tentang ini penadahan, kemudian pemalsuan. Itu kita lihat kalau penadahan itu dalam pasal 480 ya KUHP. Kemudian pemalsuan itu pemalsuan surat itu dalam pasal 263 KUHP. Itu di ayat 2. Itu diancam 6 tahun. Sedangkan penadahan itu sekitar 4 tahun penjara. Dan ditambah lagi ada kasus penggelapan. Ini salah satu contoh ya. Ada 3 pasal yang terkait ya kena dalam seseorang, yaitu pasal penadahan, kemudian pemalsuan surat, kemudian adalah penggelapan. Penggelapan itu 372. Jadi kalau sedangkan penadahan itu 4 tahun, kemudian pasal pemalsuan surat itu dia dikenakan 6 tahun, sedangkan penggelapan itu dia dikenakan 4 tahun. Jadi maka kadar pidananya itu 6 tahun ditambah 1/3 dikali 6. 6 tahun itu. Jadi vonisnya itu 5 tahun. Maka kasus ini bagian dari concursus realis. Begitulah teman-teman sekalian dari segi pembagiannya. Jadi pemidanaan concursus idealis menggunakan sistem kalau dibilang sistem bisa dikenal dengan hanya dikenakan 1 pidana pokok yang terberat. Begitulah. Hal yang terberat, begitulah sistemnya. Seingat saya namanya absorpsi. Begitulah. Absorpsi. Ya begitu. Jadi pemidanaan perbuatan tersebut itu berlanjut pada perbuatan yang dilakukannya seberat mungkin. Ya, aturan pidana pokok yang terberat. Begitulah dia. Sedangkan dalam hal ini ada juga namanya concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis. Berlaku ya tadi pasal 65 KUHP ya. Maaf, sistem aborsi tadi namanya. Ya, sistem aborsi itu sendiri. Saya lupa tadi. Ya, jadi kawan-kawan namanya sistem aborsi, yaitu dipertajam yakni hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga gitulah nih, ditambah sepertiga. Begitulah cara pembagian dari concursus realis itu sendiri teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman, dari setiap pemidanaan mulai dari concursus realis berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran dengan kejahatan, pelanggaran dengan pelanggaran. Itu pasal 70 KUHP menggunakan sistem kumulasi dengan pembatasan yakni dijatuhkan semua hukuman yang diancam. Namun pasal 70 ayat 2-nya KUHP sistem kumulasi dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan atau penjara. 1 tahun 4 bulan penjara. Begitulah teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya datang pada diri saya. Kalau mungkin ada sedikit kekeliruan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan, karena hari ini kita dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ya, proses pembelajaran ini mengenai tentang penjabaran dari diri sendiri ya, bentuk pribadi-pribadi berkenaan tentang video-video yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kita semua.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.